Halo sahabat traveler, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mudik lebaran. Mudik lebaran kemarin kebetulan kita satu keluarga berangkat melalui darat laut. Tips dari saya ketika mudik lebaran, kalau kita menggunakan kapal atau penyeberangan melalui kapal itu 1 minggu sebelum lebaran. Kalau kita pepet waktu mudik lebaran itu 3 hari atau 2 hari sebelum masuk lebaran, udah pasti ya teman-teman ya, itu macet panjang, kadang sampai berkilo-kilo. Jadi saya sarankan yang terbaik bagi teman-teman atau sahabat traveler jika mudik lebaran dari Jawa ke Sumatera 5-7 hari sebelum masuk waktu lebaran. Jadi perjalanan kali ini kita dari Tangerang menuju Cilegon ke Pelabuhan Merak. Setelah kita cari tiket, itu yang tersedia 1 minggu sebelum lebaran itu cuman tiket kapal feri yang reguler. Kita bisa pesan melalui aplikasi Ferizi. Dari aplikasi Ferizi tersebutlah kita beli tiketnya secara online. Karena kita pergi mudiknya 5 hari sebelum lebaran, jadi tidak terlalu macet. Kita check in tiket langsung naik ke dek kapal. Kapalnya cukup luas, gede ya guys ya, sangat banyak menampung mobil. Ini merupakan pengalaman kedua saya naik kapal feri, cuman pengalaman pertama bersama keluarga kecil saya. Pemandangan di sini benar-benar bagus ya guys. Begitu indah. Jadi kapalnya ini benar-benar besar ya guys ya. Katanya sih penyeberangan melalui kapal kalau kita beli tiket reguler itu 3-4 jam. Kalau yang ekspres itu 1-2 jam. Ini masih sepi ya guys ya, karena kita pulang lebaran 5 hari sebelum masuk lebaran. Fasilitas dari kapal ini sangat lengkap ya guys. Di sini juga ada kafe, toilet, musola ya. Jadi kita tidak perlu khawatir takut kelaparan. Di sini ada makanan dan mereka jual minuman juga ada. Ini dek kapal bagian luar disusun seperti kafe ya guys ya. Kita langsung mencari lokasi untuk menunggu waktu untuk sampai ke Pulau Sumatera. Di sini ada 2 ruangan ya guys. Ini ruangan ekonomi, sudah full AC ya guys, rapi dan bersih. Di sini juga ada ruangan VIP-nya. Kalau VIP ini dia berbayar, jadi lebih bagus, lebih rapi. Bayarannya juga tidak terlalu mahal. Kalau masuk ruang VIP itu 1 orang dihitung 15.000. Bayi di atas 2 tahun juga sudah termasuk hitungan ya guys. Jadi tempatnya benar-benar rapi, bersih. Dari dalam ruangan VIP ini kita juga bisa melihat pemandangan luar dari jendela. Ini pemandangan yang kita lihat dari ruangan VIP tadi ya guys.
ruangan VIP ini juga ada kursi buat tidur, cuman kita sudah tidak kebagian. Menu favorit di kapal feri ini guys yaitu pop mie. Percaya deh, kalau kalian naik kapal feri dan menikmati segelas kopi dan pop mie, itu benar-benar luar biasa ya guys. Ini si bocil udah mulai rusuh ini. Nah, karena dia udah mulai rusuh, maka kita suapi dia makan supaya dia diam. Ini tadi yang saya bilang, ini ada kursi tidur. Harganya tetap sama, tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan rebut-rebutan aja. Si bocil sudah mulai lelah dan bertanya, "Itu apa papa? Itu apa papa?" Ya sudahlah, daripada kita jelaskan, mending kita ajak dia menikmati pemandangan laut. Itu jaraknya terlihat dekat, cuman nggak nyampe-nyampe gitu ya guys. Jadi benar-benar cukup lama penyeberangannya. Oke, selanjutnya kita keliling-keliling tempat-tempat yang ada di kapal feri reguler ini. Yang saya jelaskan tadi, ini ruang yang ekonomi ya. Kita putar-putar keliling-keliling. Sebenarnya di luar ini juga seru ya guys ya, berangin-angin ya. Jadi anginnya sepoi-sepoi. Cuman saya nggak bisa lama-lama ninggalin si toddler. Dari atas dek kapal tadi, ini tempat parkiran mobil. Ini lagi sepi ya guys ya. Ini 5-7 hari sebelum lebaran. Jadi kalau 3 atau 2 atau 4 hari sebelum lebaran, jangan harap bisa sesepi ini. Kapalnya sangat besar, dari ujung ke ujung kita keliling-keliling. Pokoknya nggak bikin bosan ya, benar-benar seru. Di lantai paling atas, di sini juga ada playground buat anak-anak bocil, karena ini tengah hari dan terlalu panas, jadi saya tidak rekomendasikan buat anak-anak main di atas ini. Di atas juga ada cafe. Ini pemandangan lautnya. Kebetulan kita berangkatnya dalam keadaan puasa, jadi kita tidak makan dan tidak minum. Di sini juga ada ruangan laktasi atau ruangan ibu menyusui. Ruangannya cukup rapi, bagus dan bersih ya guys ya. Ini detik-detik kita sudah hampir sampai. Ternyata pemandangan yang berada di tepi-tepi Pulau Sumatera ini benar-benar luar biasa ya guys. Nah, itu pelabuhan Bekahuninya ya guys, yang berada di Provinsi Lampung. Jadi kita siap-siap untuk tempur perjalanan selanjutnya.
itu terlihat ciri khas dari pelabuhan Bekahuni yang berada di Provinsi Lampung. Sebenarnya yang bikin lama perjalanannya ini, kapal feri ini ngantri untuk berlabuh. Jadi antrian yang begitu panjang ini itu bisa memakan waktu 1-2 jam. Jadi air lautnya bener-bener dalam banget. Kalian penasaran gak sih, kok besi baja ini bisa mengapung di atas air? Padahal besi itu kan tenggelam. Cuman saya malas mikir, ya udahlah. Terkadang kepikiran aja, kok besi yang begitu besar ini bisa mengapung di atas air. Ya memang ada rumus-rumus fisika, rumus-rumus penjelasannya seperti itu. Cuman saya tidak begitu paham. Tapi itulah kecanggihan dan kepintaran manusia yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi melihat kapal feri yang hampir berlabuh ini benar-benar seru ya guys. Oke, karena sudah sampai, kita next perjalanannya, lanjutkan. Kalau bis-bis lokasinya di bawah ya guys. Kalau mobil-mobil pribadi itu tadi berada di atas kalau kita naik kapal reguler. Oke guys, sekian pengalaman mudik lebaran yang saya bagikan ke teman-teman. Untuk tiket kapal sendiri itu harganya 450.000 ya guys ya. Jadi pesan lewat Ferizi. Terima kasih. Assalamualaikum.